Untuk soal selanjutnya, yang nomor 2, kita akan belajar menentukan manakah reaksi oksidasi dan manakah reaksi reduksi. Nah, sebelumnya yang perlu diingat, untuk reaksi oksidasi itu mengalami penambahan bilox. Nah, untuk reaksi reduksi itu mengalami penurunan bilox. Jadi kalau oksidasi itu penambahan bilox, kalau reduksi itu penurunan bilox. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal A, CrO4 2 minus. Nah, caranya kita tentukan dulu bilox masing-masing unsurnya. Sama caranya seperti yang pertama tadi. CrO4 2 minus. Ingat, ini berarti total biloxnya adalah 2 minus. Kita tentukan dulu yang oksigen. Oksigen ini minus 2 secara umum ya. Minus 2. Nah, untuk mencari yang Cr, kita kalikan dulu. Minus 2 dikali jumlah O-nya 4. Berarti ini minus 8. Berarti untuk Cr ini minus 8 ditambah berapa yang hasilnya muatannya, yaitu minus 2, yaitu ditambah 6. Plus 6 minus 8 hasilnya minus 2. Berarti untuk CR-nya ini adalah plus 6. Sekarang kita lihat yang ini, CrO2 minus, berarti total biloxnya nanti adalah minus 1. Lihat ya, tadi ini O-nya adalah min 2. O-nya adalah min 2. Ini ya, O secara umum minus 2. Jadi O-nya adalah minus 2. Dikali 2 minus 4. Berarti CR-nya adalah minus 4 ditambah berapa yang hasilnya minus 1. Yaitu ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat siapa yang menentukan siapa yang mengalami penurunan dan peningkatan bilox. Biasanya unsur-unsur umum seperti oksigen yang tulis tadi ya, oksigen, hidrogen, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A unsur, dan FCl-BRI itu jarang mengalami penurunan atau peningkatan bilox. Jadi yang pertama kita lihat untuk menentukan ini reaksi oksidasi atau reaksi reduksi, kita lihat langsung ke logamnya selain oksigen. Di sini kan selain oksigen hanya ada Cr. Nah, di sini Cr bilangan oksidasinya plus 3. Di sini menjadi plus 6. Berarti ada peningkatan bilox, yaitu ada penambahan 3 untuk biloxnya. Berarti ketika ada penambahan bilox, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Berarti ini reaksi oksidasi. Jadi Dr teroksidasi dari plus 3 menjadi plus 6. Ini berarti dari reaksi CrO2 minus menjadi CrO4 2 minus adalah reaksi oksidasi. Oke, yang selanjutnya untuk yang B. Untuk yang B ada BaSO4 menjadi BaS. Kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur. Kita mulai dari BaSO4 dulu. O minus 2. Karena ini adalah senyawa netral, berarti nanti hasilnya harus total biloxnya harus 0.
O itu minus 2 dikali 4, jadi minus 8. Yang kedua, kita tentukan BA. BA itu golongan 2A. Jadi BA itu golongan 2A logamnya. Berarti biloxnya adalah plus 2 sesuai nomor golongannya. Sekarang kita tentukan yang S. Plus 2 ditambah minus 8 ditambah S itu hasilnya harus 0. Plus 2 ditambah minus 8 hasilnya minus 6. Berarti untuk S-nya ini plus 6. Sekarang kita cek. Plus 2 ditambah 6 plus 8 dikurangi 8, 0. Nah, berarti BA plus 2, S-nya plus 6, O-nya minus 8. Minus 2 ini ya. Bukan minus 8, maaf. Minus 2. Sekarang kita lihat yang BAS. Kita tentukan dulu yang umum dulu. Pokoknya menentukan bilox itu kita mulai dulu dari unsur yang umum. Unsur yang umum yang sudah saya sebutkan tadi ya, ini oksigen, hidrogen, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, dan ini FCl, BRI, serta unsur bebas. Di sini BA golongan 2A, berarti ini muatannya bilangan oksidasinya adalah plus 2. Karena BAS ini adalah senyawa netral, maka total biloxnya adalah 0. Berarti di sini BA ditambah titik-titik punyanya S itu hasilnya harus 0. Berarti ditambah minus 2. Plus 2 ditambah minus 2, 0. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, ingat ya, yang kita lihat adalah yang pertama adalah logam-logam atau unsur-unsur yang tidak umum. Selain oksigen, hidrogen, golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Di sini ada S. Di sini ada S. Kita lihat. S pada BaSO4 itu plus 6. S pada BAS itu minus 2. Berarti dari plus 6 ke minus 2 mengalami penurunan bilox, yaitu minus 8. Dari plus 6 ke minus 2 itu mengalami penurunan bilox sebanyak 8. Berarti karena ini penurunan bilox, maka ini adalah reaksi reduksi. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang C. C ada H2S menjadi S. Nah, pertama kita tentukan dulu hanya adalah plus 1. Karena di sini ada 2, berarti plus 1 tambah kali 2, berarti ini plus 2. Berarti S-nya minus 2. Karena ini senyawa netral, total biloxnya harus 0. Plus 2 ditambah minus 2 pas 0. Nah, S karena ini unsur bebas sendiri ya, ini unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Nah, sekarang kita akan lihat, karena H itu umum, jadi kita lihat dari S-nya saja. S itu minus 2. S pada H2S itu minus 2. Nah, S pada unsur bebas adalah 0. Dari minus 2 ke 0, dia naik 2 biloxnya. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Karena mengalami penambahan bilox sebanyak 2 di sini. Untuk soal yang selanjutnya, ini ada senyawa ion lagi, Mn
O4 minus menjadi MnO2. Sama, kita akan tentukan dulu biloks masing-masing senyawanya. Kita mulai dulu dari oksigen yang paling umum. Ini MnO4 adalah senyawa ion. Di sini ada minus 1. Berarti nanti ini total biloksnya adalah minus 1. O itu secara umum minus 2 karena ada 4 berarti dikali 4. Berarti di sini ada minus 8. Minus 8 ditambah berapa yang hasilnya minus 1. Berarti di sini ditambah 7. Berarti Mn biloksnya plus 7. Sekarang yang sebelahnya. Sama, O itu ini senyawa netral. Karena tidak ada, kalau di sini ada minusnya 1, berarti ini minus 1. Kalau di sini nggak ada minus atau plusnya, ini berarti netral, berarti total biloks 0. O itu minus 2, karena ini O2 maka dikali 2, minus 4. Tadi ingat totalnya harus sama dengan 0. Berapa dikurangi 4 yang hasilnya 0, yaitu plus 4. Nah, sekarang kita lihat di ruas kiri Mn-nya plus 7. Di ruas kanan Mn-nya plus 4. Dari plus 7 ke plus 4 mengalami penurunan bilok yaitu 3. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Berarti dari MnO4 minus menjadi MnO2 adalah reaksi reduksi. Untuk yang terakhir ini ada AS. Ada AS H3 menjadi H3ASO4. Sama, kita akan tentukan dulu biloks masing-masing. Kita mulai dari O dulu seperti biasa. Ini adalah senyawa netral, berarti ini total biloksnya harus sama dengan 0. Ya, ini juga netral, berarti ini juga sama dengan 0. Kita tentukan dari O dulu. O itu minus 2, karena di sini ada 4, berarti dikali 4 minus 8. Yang selanjutnya, yang umum selanjutnya adalah H. H itu plus 1, karena ada 3, berarti dikali 3, maka plus 3. Berarti untuk AS, plus 3 dikurangi 8, minus 5. Minus 5 ditambah berapa yang hasilnya 0, berarti ditambah 5. Berarti biloks AS pada H3ASO4 adalah plus 5. Sekarang yang sebelahnya. Karena ini yang paling umum adalah H, maka di sini kita H tentukan dulu plus 1. Karena ada 3, maka dikali 3. Hasilnya plus 3. Karena harus sama dengan 0, senyawa netral, maka AS-nya plus 3 ditambah berapa yang sama dengan 0? Ditambah minus 3. Nah, sekarang kita tengok. Pada ruas kiri AS-nya minus 3. Di ruas kanan AS-nya plus 5. Maka AS mengalami penambahan bilok sebanyak 8. Berarti karena penambahan ini adalah reaksi oksidasi. Nah, selain penambahan atau pengurangan bilok secara ringkas, kalau kalian melihat ada oksigen, maka kita lihat di sini AS tidak memiliki oksigen, kemudian mengalami penambahan oksigen sebanyak 4. Namanya reaksi oksidasi, maka mengalami penambahan oksigen. Berarti ini adalah reaksi oksidasi karena dari tidak ada oksigen menjadi ditambah 4 oksigen menjadi A3ASO4.
Untuk yang soal sebelumnya, ini ada MnO4- menjadi MnO2. O-nya dari 4 berkurang menjadi 2, maka reaksinya reaksi reduksi karena ada pengurangan oksigen. Nah, untuk Ba juga sama. BaSO4 itu awalnya memiliki 4 oksigen. Ketika menjadi BaS, oksigennya lepas, jadi reduksi karena ada pengurangan oksigen. Untuk yang Cr sama, CrO2 oksigennya 2 menjadi CrO4. Ada penambahan oksigen dari 2 menjadi 4, maka reaksi oksidasi. Jadi yang perlu diingat, reaksi oksidasi ada penjumlahan atau penambahan oksigen dan penambahan biloks. Kalau reaksi reduksi ada penurunan biloks dan pengurangan oksigen.